wa sahbihi wa man wala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan atau majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu yang insyaallah kita yang diberi nikmat berupa waktu untuk bisa menghadiri kajian malam ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai kajian, beberapa maklumat yang akan kami sampaikan kepada seluruh jemaah untuk dapat ditaati. Sebelum maklumat kami sampaikan, hari ini mungkin ada yang berbeda dari masjid kita ini. Panitia menambahkan backdrop di belakang Ustaz. Tujuannya untuk media streaming kita agar lebih terlihat lebih baik dan Ustaz juga lebih ceria nantinya di di sosial media kita, karena selama ini kalau kita perhatiin kayaknya lesu warnanya ya. Nah, insya Allah dengan ada backdrop ini sesuai dari masukan beberapa teman dan panitia, coba pilihkan backdrop dengan warna yang cerah. Insya Allah malam ini perdana dan mudah-mudahan hasilnya baik dan biar supaya kelihatan pro gitu ya, insya Allah ya. Malam hari ini tema kita adalah ilmu dan amal di bulan Ramadan. Saya rasa, kita rasa 1 tahun yang lalu saat kita mengamalkan ibadah Ramadan ini, sepertinya nggak semuanya kita ingat ilmu-ilmu yang dahulu kita pernah dapatkan tentang bagaimana cara memaksimalkan puasa di bulan Ramadan, atau bagaimana cara mencegah agar supaya pahala puasa kita itu bisa maksimal. Batasan-batasan mana saja. Nah, insya Allah kajian malam ini kita akan dengarkan nasihat dari guru kita dengan harapan pahala puasa Ramadan kita bisa maksimal, insya Allah. Ya, mungkin dulu masih penasaran kalau lihat lawan jenis berapa lama diperbolehkannya gitu kan. Alhamdulillah dulu atau astagfirullah dulu gitu ya. Nah, nanti kita tanyakan sama guru kita, boleh nggak sih Ustaz gitu. Seperti biasa, maklumatnya adalah diharapkan kepada seluruh jamaah yang masih jauh dari sumber ilmu, diharapkan merapat kepada sumber ilmu sebagai bentuk adab kita dalam menuntut ilmu. Yang masih jauh, santri yang masih jauh ini merapat ya, bapak-bapak yang masih renggang tolong dirapatkan lagi agar supaya lebih hikmah, insyaallah. Kedua, pertanyaan. Untuk pertanyaan diharapkan sesuai dengan tema dan satu jamaah satu pertanyaan agar supaya yang lain bisa kita beri kesempatan untuk bertanya. Yang ketiga, nah ini yang sering kami dapati, salah satu adab juga dalam menuntut ilmu, mohon diperhatikan jamaah pada saat guru kita memberikan materi di depan, mohon untuk tidak membuat holakoh kecil di belakang sana. Holakohnya apa? Holakoh ngobrol gitu ya, agar supaya yang lain tidak terganggu, karena tanpa kita sadari kita ngobrol kecil kedengeran di depan, bahkan guru kita juga dengar gitu kan, malah nanti konsentrasinya berubah nantinya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menimba ilmu dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Agil, silakan. Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid At-Tawwab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, ringankan langkah kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka menjalani kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita. Salat berjamaah, salat maghrib, na'am, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah, dan menuntut dan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat dan juga pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan agama beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, alhamdulillah, pada hari ini, yaitu tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 Sya'ban. 16 Sya'ban hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu. Sekarang masih hari Rabu tidak? Sekarang sudah masuk Kamis. Alhamdulillah. Jadi sekarang tanggal berapa? Masya Allah. Ya, kalau gajian hafal itu. Ya, kalau gajian hafal itu. Kalau PD itu Masya Allah. Ya. Kalau lagi ada flash sale itu, wah Masya Allah. Tahu jam-jamnya juga ingat. Ya 11 lah, 12 lah, ngerti itu, subhanallah. 12 15 Kamisnya 16. Nah, 16. Alhamdulillah. Nah, tidak lebih dari 2 pekan lagi, ya. Sepekan lebih beberapa hari, subhanallah, tamu mulia, ya, bulan yang penuh berkah akan segera tiba, yaitu bulan Ramadan. Masya Allah. Dan insya Allah, ya, nanti kita akan berpuasa di bulan Ramadan mulai tanggal berapa, Pak? 21 tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, ya, demikian yang disampaikan para ulama. Gak ada antum buka, ya, buku fikih manapun, gak ada bulan puasa, ya, kita mulai puasa Ramadan tanggal Maret, gak ada, ya, sampai April, gak ada. Yang ada adalah apa? Ramadan, ya. Kayak kita biasakan, ya, dengan bulan-bulan kita, menyebutkan satu Ramadan dulu. Nah, satu Ramadan yang bertepatan dengan tanggal apa? Mungkin baru setelah itu dibahas. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba, ya, Ramadan puasanya awal kita mulai April, nggak ada. Ya, di buku fikih mazhab manapun nggak akan kita temukan. Masya Allah. Maka subhanallah, suatu hal yang sangat-sangat lumrah, bahkan sudah sepantasnya kita lakukan ketika bulan yang mulia ini, ya, datang menghampiri kita, dan ini nikmat luar biasa. Bulan Ramadan adalah yang sangat-sangat dinanti oleh kaum muslimin. Pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bermimpi. Ini kisahnya, ada 2 orang sahabat yang sama-sama masuk Islam bersamaan kemudian meninggal. Salah satunya, yang pertama meninggal jihad fisabilillah, mati syahid. Yang pertama meninggal mati syahid. Subhanallah, di mimpi Rasulullah SAW, yang pertama meninggal ini mati syahid masuk surga. Yang kedua meninggal setahun setelahnya. Jarak berapa? Setahun belakangan.
Tapi bukan meninggalnya bukan karena mati syahid, mati layaknya orang ya pada umumnya, meninggal layaknya orang pada umumnya. Dan subhanallah ternyata ya, yang kedua ternyata apa? Masuk surga juga, bahkan derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid yang pertama. Subhanallah. Para sahabat bertanya, kok bisa? Kok bisa? Subhanallah. Apa jawab Rasulullah SAW? Alaysa qad shama wa shalla? Bukankah ya orang yang meninggal belakangan dia sudah melaksanakan puasa dan telah melaksanakan sholat dan puasa di setahun yang Allah lebihkan buat dia? Maka subhanallah, jangan remehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa tambahan umur. Maka sangat nikmat sekali, sangat-sangat nikmat sekali kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kita nafas hingga detik ini. Dan tentu saja kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Mahal. Betapa banyak ya orang yang tahun lalu ya, terawih sebelahan sama kita, masya Allah. Terawih sebelahan sama kita di masjid. Yang mungkin nanti Ramadan kalau Allah beri kita umur panjang, gak mungkin lagi terawih sama dia. Kenapa? Sudah Allah panggil lebih dulu. Ya kan? Betapa banyak mungkin keluarga kita sahur bareng, buka bareng. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Maka bersyukur kita ya Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kesempatan tambahan umur, maka kita betul-betul ya manfaatkan ini ya dengan sebaik-baiknya. Maka sebelum kita bertemu bulan Ramadan ya harus ada hal-hal yang kita siapkan. Harus ada yang kita siapkan. Apa hal-hal yang perlu kita siapkan ini untuk menyongsong bulan Ramadan? Nah, maka yang pertama yang harus kita siapkan, ini mumpung masih ada 2 pekan ya, sekitar hampir 2 pekanan, menuju Ramadan. Nah, maka subhanallah yang pertama yang harus kita benar-benar siapkan adalah al-iman. Yang pertama adalah al-iman. Kenapa al-iman? Ya, kenapa al-iman? Karena Nabi SAW kaitkan bulan Ramadan dan amal ibadah yang utama di bulan Ramadan dengan iman. Apa itu? Kata Nabi SAW, hadis yang sudah kita hafal bersama insyaallah, hadis sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang puasa bulan Ramadan syaratnya apa? Iman. Ada apa? Iman. Maka Allah ampuni seluruh dosanya. Begitu juga man qama Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang menjalankan sholat malam bulan Ramadan, tarawih. Nah, syaratnya apa? Harus ada iman wahtisaban, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampuni. Maka iman sangat penting. Bagaimana maksudnya menyiapkan iman kita menyongsong bulan Ramadan? Artinya adalah bahwa setiap ibadah yang kita lakukan ya, hadirkan dalam hati kita rukun-rukun ibadah. Jangan sampai kita sudah belajar tauhid nih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masya Allah, apal rukun ibadah. Masih ingat rukun ibadah? Ada 3, apa aja? Nah, ikhlas? Bukan, itu syaratnya. Ya. Apa rukun ibadah? Bukan niat. Seluruh ibadah. Ittiba itu syarat diterimanya ibadah. Masya Allah. Nah, ini belajar tauhidnya berarti harus ditambah lagi nih. Belajar akidahnya harus diperdalam lagi. Nah, rukun ibadah, poros ibadah itu 3. Yang pertama adalah mahabbah, cinta. Mahabbah, cinta. Artinya kita cinta, kita suka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita puasa, senang kita.
senang. Apapun konsekuensinya nanti yang kita hadapi, ya, berupa ujian-ujian duniawi. Aduh, bentar lagi puasa ya, mana nggak ada potongan jam kantor lagi. Nggak ada yang seperti itu. Bismillah. Yang dagang buka kafe misalnya, ya, atau buka warung makan, oh, nggak mungkin dia kita buka siang-siang, ya, kita buka kita memfasilitasi orang yang nggak berpuasa. Nggak dibuka, pemasukan berkurang, dilema. Nggak, bukan itu. Ya, jadi motivasi dia, subhanallah, itu akhirat. Maka salah seorang penyair mengatakan, innalillahi ibadan futana tarakud dunya wa khafu fitana. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tarakud dunya wa khafu fitana. Mereka meninggalkan dunia karena mereka takut fitnah. Artinya apa? Kalau dibandingkan, ya, kalau dia disuruh milih, ya, dia merasa ada dilema harus memilih dunia atau akhirat, mudah buat dia. Langsung dia pilih akhirat, pilih yang aman, akhirat, selesai. Ya, jadi itu yang pertama, iman kita tumbuhkan. Setiap ibadah itu kita hadirkan apa? Yang pertama mahabbah, cinta, senang ibadah. Ya. Dengar azan, jangan pernah sampai mulut kita terucap, ya udah azan. Kita lagi sibuk nih, ya, ibu-ibu nanggung lagi masak, ya azan. Enggak, ucapkan alhamdulillah, senang. Ya. Begitu juga dengan puasa, datang bentar, alhamdulillah, sebentar lagi puasa. Betul-betul tumbuhkan itu rasa senangnya dalam hati kita. Mungkin beberapa hari ini kita dengar-dengar Ramadan mau datang, bentar lagi Ramadan, biasa aja hati kita. Kita malah justru sibuknya itu tentang jadwal-jadwal. Nanti kita liburnya tanggal berapa sih ya? Nyocokin jadwal tuh bapaknya, ibunya, anaknya, kapan kita mudik, ini tanggal berapa pasnya dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Maka perlu menumbuhkan rasa senang dan rasa cinta itu perlu. Karena cinta itu harus ditumbuhkan. Gak bisa dibiarkan. Kalau kita nggak pupuk rasa cinta itu dalam hati kita, nggak akan pernah kita suka dan cinta sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah roja, tentu saja kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ibadah itu kita senang, kita benar-benar merasa ada yang sedang kita kumpulkan itu. Kan kalau kita kerja, ya, ada pekerjaan utama kita di kantor, ada sampingan-sampingan, ya. Alhamdulillah ini gajian masuk, wah sudah berapa nih harta saya, rekening saya sudah nambah, oh ini ada proyek tambahan, kerjain, oh dapat lagi, terus, kan kita cek gitu, seneng kan gitu ya, lihat rekeningnya nambah, seneng nggak Pak? Seneng. Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah nih, hari ini sholat 5 waktu tepat waktu semua, alhamdulillah. Apalagi ya nih habis ini ya, upgrade lagi, tambah lagi. Ya, yang utamanya dikerjakan, dijaga. Ya, tinggal yang sampingan-sampingannya kita perlu nambah, subhanallah. Ini yang tadi disebutkan di awal, tarakud dunya wa khafu fitnah, meninggalkan dunia ya karena mereka takut fitnah. Artinya apa? Dia lebih memikirkan akhiratnya daripada dunianya. Kalau bukan berarti dunia nggak dipikirkan ya. Artinya begini, dia memikirkan dunia. Maka kalau dunia saja dia pikirkan sebegitu, nyampe pusing-pusing begitu ya, maka akhirat itu lebih lagi dia pikirkan. Ya. Maka sampingan-sampingannya apa? Yang sunnah-sunnah dikejar. Ya. Dan harus ada itu. Berharap bahwa setiap huruf, oh masya Allah, alhamdulillah, ini berarti nambah 10 pahala nih. Ya, saya berusaha, udah baca bismillah, ya, alhamdulillah. Jadi ada senang. Ya. Karena diantara ciri adanya iman di hati kita, ya, bahwa kita merasa senang ketika kita melakukan
ibadah. Kalau kita melakukan ibadah biasa-biasa saja, nggak ada rasa, nggak ada feeling di hatinya, ya, berarti dipertanyakan. Ya, maka harus ada seperti itu, ya, berharap. Jadi kita membayangkan betapa kalau kita mengamalkan satu perbuatan, ya, Allah Subhanahu wa taala beri kita sekian dan sekian sesuai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ar-raja perlu. Dan yang ketiga apa? Ya, al-khauf. Masya Allah. Ya, apa arti al-khauf? Takut. Artinya apa? Kita takut bahwasannya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian, ya, itu membuat kita lebih bersemangat lagi, bukan sebaliknya. Bagaimana kita bisa bersemangat ketika kita berpikir ibadah kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Artinya berarti kita harus jauh lebih baik lagi. Ya. Jauh lebih tingkatkan lagi kualitasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu begitu sangat. Apa maksudnya? Ini kita ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang musyrikin. Ya. Orang musyrikin itu kalau mereka datang ke dukun-dukun, ya, minta pesugihan dan yang lainnya, ya, kemudian disuruh datangkan syarat-syarat gitu, ya. Syaratnya ini, amalannya ini dan begitu. Subhanallah, suruh nyembelih apa? Ayam gitu, ya. Ya, ayam hitam yang warnanya merah gitu kan. Kan aneh-aneh kadang, ya. Nah, ada nggak Pak ayam hitam warnanya merah, Pak? Oh, yang aneh-aneh lah. Nah, kemudian nyembelih lah dia. Ternyata nggak kaya-kaya juga. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh si musyrik ini? Wah, kayaknya syaratnya kurang. Menyalahkan diri sendiri. Wah, ini kayaknya sajennya kurang mahal. Dan seterusnya. Maka ketika kita kaum muslimin yang bertauhid, ya, ketika kita beribadah, ya, kita berdoa, kemudian doa kita barangkali belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan Allahnya. Jangan salahkan Allahnya. Kita justru harus lebih hebat daripada si musyrik. Wah, ibadah saya kurang bener nih. Kok saya habis pulang sholat hawanya masih pengen maksiat, ya? Nih, bahkan assalamualaikum ngerogoh kantong cari, nah, kan gitu, nyari HP, entah apa yang dibuka. Nah, itu berarti harus ditingkatkan lagi, ya. Dan ini bisa kita dapat dengan kita merasa khauf. Makanya subhanallah, apa ucapan yang pertama kali kita sebutkan setelah kita selesai sholat? Assalamualaikum. Apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Apa? Astagfirullah. Allah mendidik kita, Rasul mendidik kita supaya apa? Kita terus merasa kurang, muqassir dalam hal ibadah, sehingga kita bisa terus tingkatkan. Itu maksudnya, ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau kau sudah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah sudah terjadi, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, kau lihat orang pada masuk Islam berbondong-bondong, ya, apa berikutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, maka sucikanlah nama Rabbmu dan istighfarlah wahai Muhammad, ya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa surat ini menunjukkan Nabi SAW telah selesai tugasnya sebagai seorang Rasul dan sebagai penanda akhir hayat beliau. Ternyata
selesai melaksanakan tugas apa? Wastaghfir. Banyak istighfar. Artinya apa? Betul kita senang, alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan memperbanyak amal soleh, namun jangan pernah merasa ya bahwa amal soleh kita itu membuat kita merasa lebih mulia daripada orang-orang ya di luaran sana. Ya, jangan pernah merasa ujub, merasa diri kita lebih baik. Ya, selalu curigalah bahwa orang lain di sekitar kita itu lebih hebat amalannya. Karena apa? Karena amalan kita terlihat, kita nggak tahu amalan dia tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu at-taqi al-khafi. Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan orang yang bertakwa namun tersembunyi. Ya. Jadi curiga ya, bahwa orang-orang lain jangan-jangan mereka lebih hebat, saya kurang. Terus tingkatkan dan terus tingkatkan. Jadi yang pertama itu ya, kita siapkan iman kita. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan badan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh kita. Kalau seandainya ada orang lain yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut, nggak mau kita. Jadi rasakan itu. Kok nggak makan, Mas? Iya, Allah yang suruh. Kok nggak mau minum? Nggak apa-apa, saya kasih Alphard. Masya Allah. Berani antum? Ya, ayo. Mungkin ada YouTuber gitu kan. Ayo, siapa yang pertama kali minum, saya kasih Alphard. Ya. Maka ya, teguhkan di depan mulut ini, langsung ingat Allah. Allah yang nyuruh saya. Ya. Sebanyak apapun yang orang kumpulkan untuk ngasih saya, demi melanggar perintah Allah, saya tolak. Kenapa? Allah yang nyuruh saya. Dan subhanallah, ayat tentang wajibnya puasa yang Allah Subhanahu wa taala panggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena nggak mungkin ya orang akan mampu kuat berpuasa kalau nggak ada iman di hatinya. Berat loh. Banyak ya anak-anak muda, Masya Allah, badan masih seger ya, sehat, kuat ya, gunung didaki kok ya, laut diseberangi, Masya Allah. Giliran untuk puasa, Masya Allah, dia enggak. Maka subhanallah, kembali lagi ke iman. Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kita mengedepankan ya, dirinya dibanding dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ya untuk berpuasa, untuk beribadah. Ya, contohnya puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk puasa? Mungkin sebagian kita ya, suka kuliner kan begitu ya. Suka kuliner. Mungkin sebagian kita suka makan, coba ini, coba itu. Masya Allah, Allah kasih rizki dan sekarang makanan makin macam-macam kan begitu ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa ya, untuk melawan hawa nafsu kita itu yang suka makan itu, supaya apa? Supaya cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada si makanan tadi, dunia itu. Allah Subhanahu wa taala tahu kita manusia itu ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia itu manusia itu suka banget dengan ya yang namanya harta. Siapa yang enggak senang dikasih duit? Orang udah kaya aja dikasih duit senang. Ya. Masya Allah. Jadi kalau seandainya nih panitia ya bikin konsep kajiannya dibalik, yang datang bukan masukin kencelengan, tapi kencelengan diisi penuh, diputerin, isinya duit tuh, merah semua, mengkilap lagi, Masya Allah, diputerin. Kira-kira yang paling belakang dapat nggak? Kira-kira yang paling belakang dapat nggak? Ya boro-boro yang paling belakang. Soft pertama aja belum tentu dapat semua. Suka kita dengan
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bersedekah supaya apa? Supaya cinta kita kepada dunia jangan sampai lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Taib. Jadi yang pertama adalah kita siapkan iman. Ya. Kita siapkan mental kita dengan mempertebal iman kita. Yakini bahwa puasa itu benar-benar wajib, karena percuma kalau ada orang puasa, dia menjalankan puasa itu, namun dia tidak meyakini bahwa puasa itu perintah Allah yang wajib dijalani, maka percuma puasanya. Ya. Maka puasa percuma. Ya. Bahkan bisa jadi batal Islamnya karena menentang kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, meskipun dia jalani puasa itu. Jadi meyakini bahwa puasa itu wajib dengan iman kita itu sebuah keharusan. Nah, itu yang pertama, iman ya hadirkan dalam setiap ibadah kita. Yang kedua tentu saja ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, ya tentu nggak ada yang nggak kenal Imam Bukhari rahimahullahu taala ya, dengan kitabnya Sahih Bukhari. Nah, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Beliau mengatakan dalam sebuah bab, beliau tuliskan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini subhanallah dalamnya pemahaman beliau terhadap ilmu agama, sehingga belum menuliskan ini. Dan ini Masya Allah, ulama tuh beda ya. Ulama itu sekali ngomong, itu omongannya langsung jadi kaidah ya. Ngomong pendek maknanya dalam, beda dengan kita ya. Intinya sih satu, muter subhanallah. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus berilmu dulu, wajibnya berilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum kita berani, sebelum kita nekat untuk apa? Al-qawl, untuk mengucapkan, wal amal, apalagi sampai berbuat. Dalam urusan dunia saja bahaya kalau kita ya mengucapkan atau melakukan sesuatu tanpa ilmu, apalagi dalam urusan akhirat. Kan begitu. Kalau misalnya kita subhanallah ya, sakit kepala misalnya, sakit kepala, kemudian modal kita cuman HP aja, cari-cari di Google, wah Anda kena kanker otak misalnya, padahal nggak tahu, belum tentu dia gejalanya yang dituliskan dengan yang ada dirasakan sama dia bisa jadi berbeda. Kemudian dia ngikutin aja tanpa ya, ilmu, artinya serampangan saja, ya tentu ini bahaya. Kalau urusan dunia misalnya, kita punya kendaraan, kita bukan montir, kita bukan tukang bengkel. Kalau mau servis biasanya dibawa kemana? Ke toko bangunan, apa rumah sakit, Pak? Kenapa nggak ke rumah sakit aja? Kenapa kalau motor kita mogok, kenapa nggak kita bawa ke rumah sakit? Karena rumah sakit bukan tempatnya. Nggak ada orang yang berilmu di situ urusan ya motor, ketika mogok nggak akan nyambung, kan begitu ya? Maka dibawa ke bengkel. Bahkan diri kita saja nggak berani itu kita ngoprek kendaraan kita karena kita sadar bahwa kita tidak punya ilmu. Maka berikan kepada yang berilmu. Subhanallah. Maka penting sekali. Maka mempelajari tentang ahkam wa adab siyam, hukum-hukum dan adab-adab berpuasa, ini penting. Mudah-mudahan kita bisa khususkan waktu untuk membahas tentang hukum dan adab-adab puasa. Ini butuh pembahasan tersendiri. Nah, jadi di sini beliau Syekh Muhammad At-Tamimi mengutip perkataan Imam Bukhari tersebut, kemudian menjelaskan dalilnya, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alam, maka ilmu ilah annahu la ilaha illallah,
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik. Dan barulah engkau beristighfar untuk dosa-dosamu. Di sini poinnya yang ingin beliau sampaikan adalah fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. yakni Allah Subhanahu wa taala mulai dengan ilmu dulu sebelum mengucap dan beramal. Istighfar, apa susahnya istighfar? Apa susahnya bilang astagfirullah? Kan udah bilang istighfar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita untuk beristighfar harus punya ilmunya dulu. Annahu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Harus ada ilmunya dulu. Bahkan sesederhana istighfar pun harus kita ilmui dulu ilmunya. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari istighfar, puasa, salat, zakat. Ya. Bab zakat juga penting untuk kita pelajari. Barangkali ya kita banyak yang nggak sadar sudah wajib zakat selama bertahun-tahun, tapi kita nggak pernah bayar zakat. Apa betul sudah yakin kita harta apa saja yang wajib dizakati, mana yang nggak wajib? Nah, maka penting sekali. Ya. Dan ilmu apa itu ilmu? Ulama menjelaskan yang namanya ilmu itu qala Allah wa qala rasuluh wa qala sahabatuhum ulul irfani. Ini kita harus ketahui. Yang namanya ilmu itu bukan huruf yang ditulis panjang lebar, bukan ilmu itu. Ilmu itu bukan yang saya baru tahu orang lain nggak tahu, itu ilmu, bukan. Ya. Yang namanya ilmu adalah qala Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, yaitu Al-Quran, itu ilmu. Itu ilmu. Wa qala rasuluh, dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru benar-benar ilmu. Wa qala sahabah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Kenapa para sahabat dikhususkan di sini? Karena mereka adalah generasi terbaik. Bagaimana bisa menjadi generasi terbaik? Karena yang mendidik mereka, yang menjadi guru mereka adalah manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup dengan Rasul, Allah Subhanahu wa taala pun juga mendidik generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Betapa banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan para sahabat. Berbuat salah Allah tegur langsung dengan ayat. Subhanallah. Kurang mulia apa? Ya. Kalau mungkin kita ya mendengar biografi seorang jenderal, dia muridnya siapa? Dia dulu mentornya Prabowo misalnya. Dia mentornya Soeharto, jenderal-jenderal besar gitu kan. Iya, gurunya jenderal bintang 5 semua. Langsung hormat kan gitu ya. Makanya bagaimana dengan manusia yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan wahyu turun di tengah-tengah mereka. Ya. Maka penghormatan tertinggi dari kita harus kita berikan kepada para sahabat. Maka aneh kalau misalnya ada orang sampai ya hatinya, lisannya itu mencela para sahabat, itu aneh. Mereka tidak menghargai para sahabat. Nah, dan mereka adalah orang yang paling paham dengan hadis dan Al-Quran. Karena hadis dan Al-Quran ya, keluar turun diucapkan di zaman mereka. Jadi mereka ngerti betul ya, suatu ayat ini berkenaan tentang apa, maksudnya apa, konteksnya bagaimana. Karena kalimat kalau dikeluarkan dari konteksnya, maknanya bisa berubah jauh, kan begitu. Ya, para sahabat paling mengerti tentang hal itu. Maka pegangi betul kita harus berilmu sebelum beramal dan berucap dan beramal. Namun ilmu yang seperti apa yang harus kita pegangi? Kalau kita dengar ceramah panjang, ya, kita senang di situ, banyak lucu-lucunya, ya kan? Ya, atau bahkan mungkin kita sampai nangis-nangis keluar.
kan gitu, terkuras emosi kita. Karena memang sebenarnya manusia itu suka dengan hal-hal yang menguras emosi. Makanya banyak orang suka nonton film horor, ya kan? Kenapa? Emosi dia terkuras, rasa takut dia menikmati itu. Ya, banyak orang yang suka nonton drama Korea, kenapa? Ya, emosinya terkuras, ya kan, sedih dan lain sebagainya. Ya kan? Kenapa banyak orang nonton lawak? Karena emosinya terkuras. Maka jangan sampai ya kita menuntut ilmu ya dari sumber-sumber yang hanya cuman ceramahnya menguras emosi saja, kita tertipu dari isi ya dan inti dari sebuah pesan yang disampaikan. Harus ya disampaikan dengan ilmu, yaitu mengandung atau yang disampaikan adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ya. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Masya Allah, sudah Isya. Nah, kita adzan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah mustafa wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit beberapa hal yang kiranya bisa kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Selain kita siapkan mental kita, iman kita, dan kita banyak membaca, mengkaji dan mempelajari ilmu tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Di antara yang perlu kita persiapkan juga adalah bahwa kita tahu bahwa yang namanya bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan ibadah. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah berikan kita, Allah tuh paling tahu sama kita, manusia gampang bosan, kan begitu ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah itu bermacam-macam bentuknya. Ya. Ibadah ada yang berkaitan dengan fisik. Contohnya apa? Sholat, ya kan? Puasa. Ya. Bahkan dengan mulut saja, misalnya apa? Ibadah dengan lisan saja, dengan mulut saja. Nah, berzikir, baca Al-Quran. Ya, kalau badan udah capek, mulut sudah, lidahnya sudah mulai keluh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan berupa ibadah dengan harta kita. Kan begitu ya. Kalau ibadah dengan harta sudah mulai habis, ya kan? Masya Allah, anggarannya sudah mulai menipis, ya, bahkan dengan senyum pun kita bisa beribadah. Nah, ada banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, dan sama halnya dengan aktivitas-aktivitas lain. Ya, sama halnya dengan aktivitas-aktivitas lain, kita tidak akan lancar, kita tidak akan sempurna melakukan sebuah aktivitas tanpa kita latihan. Makanya jadi guru tuh banyak pelatihan yang tidak banyak. Ya, jadi pegawai ini, pegawai itu juga ya, ada training-trainingnya, kan seperti itu ya. Bahkan untuk pekerjaan saja kita belajar ya, dari TK, SD, SMP, banyak sekali. Nah, contoh kecil saja renang misalnya ya. Kalau kita nggak pemanasan sebelum renang, ya resikonya apa nanti? Kram. Kalau kram, tenggelam. Barangkali itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, pada keram. Apanya? Imannya yang keram. Sehingga apa? Pada tenggelam itu. Ya, Masya Allah. Pertama itu masih seger, semangat puasa. Ya, bulan pertama itu, hari-hari pertama itu Masya Allah, masjid pasti penuh, kan gitu ya. Dan itu setiap tahun, subhanallah. Kecuali dia tawaf ya, Insya Allah ya. Nah, dan makin hari itu makin ada kemajuan gitu ya. Ya. Atau Masya Allah masjidnya makin luas gitu kan. Nah, ini fenomena-fenomena ya, keram dalam tanda kutip ya. Keramnya iman karena apa? Karena tidak melakukan pemanasan dan persiapan. Apa bentuk pemanasan dan persiapan? Maka lakukan ibadah-ibadah yang ingin kita targetkan, yang sudah kita targetkan, kita lakukan di bulan Ramadan, lakukan sebelum bulan Ramadan. Baca Quran. Jangan ngayal kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau sekarang kita masih nggak tahu terakhir menaruh mushaf di mana Quran saya. Ya, atau mungkin batas terakhir baca itu hilang, itu kemana itu? Ya, pembatasnya itu nggak tahu kemana.
Atau mungkin buat yang masih pelajar, jangan sampai yang dibaca cuman yang dihafal. Karena banyak orang yang baca Quran itu cuman bagian yang dihafal saja, gak ada wirid Qurannya. Nah, maka mulai dari sekarang baca Quran. Kalau puasa gimana, Ustaz? Harusnya sudah jauh-jauh hari. Kalau sekarang, besok hari Kamis, ya kan ya? Berarti malam sahur nih. Nah, berarti buat latihan puasa, persiapan besok mulai puasa. Untuk puasa betul harusnya kita jauh-jauh hari melatih diri kita puasa. Kalau dulu kita latihan puasa, ya kan, cuma nahar makan, disuruh tidur sama bapak kita kan, biar kuat. Ya, tapi jangan sampai ada yang bilang siang-siang makan, iya biar kuat puasanya. Nah, maka sekarang latihan puasa dengan aktivitas yang berat, olahraga sambil puasa kan begitu. Hanya saja yang jadi catatan, ada sebuah hadis menyebutkan idza intasafa asy-sya'banu, ya, idza intasafa sya'ban fala tasumu. Kalau sudah tengah bulan Sya'ban maka jangan puasa. Sudah mulai tengah ya ini ya. Sudah mulai tengah. Maka besok yang nggak biasa puasa, stop. Ibadah kok dilarang sih, aneh ini. Pengajiannya nggak bener ini. Enggak. Yang namanya ibadah itu nggak cuman tentang melakukan, tapi juga tentang meninggalkan. Ibadah itu bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa nurutnya kita dengan yang menciptakan kita. Kan gitu konsepnya. Bukan banyak-banyakan, enggak. Ya, tapi dengan seberapa nurutnya kita, ya, dengan Allah dan Rasulnya. Allah bilang stop, meskipun wah, saya bisa kok lebih dari itu. Kecuali kalau kita memang sudah punya kebiasaan puasa, ya, sehingga boleh nggak nih nisfu Sya'ban setelah, ya, akhir setengah terakhir bulan Sya'ban lanjutkan puasa, boleh, ya, sebagaimana di hadits lain menyebutkan ada larangan secara khusus selain nisfu Sya'ban, yaitu, ya, mendahului Ramadan puasa sehari atau 2 hari, kata Nabi SAW, kecuali bagi yang sudah terbiasa. Ya, illa kaman kana lahu shaumun yasumun. Kecuali dia punya kebiasaan puasa, maka, ya, menjelang puasa Ramadan sehari 2 hari bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin atau puasa Daud dia, maka boleh. Nah, ini untuk yang besok, anak sudah separuh bulan Ramadan. Kalau nggak biasa, berarti waktu latihannya sudah habis. Ya, nah, maka kita bisa melatih persiapan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh ya, sholat malam, Bismillah, kita coba, ya kan, meskipun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, atau paling tidak melek zikir. Di antara zikir yang dianjurkan adalah kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. 6. Kemudian dia bilang astagfirullah, pasti Allah ampuni. Kalau dia sholat, Allah akan terima sholatnya. 6 tadi ya, la ilaha illallah syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi 6 minimal itu. Tidur lagi boleh, ya, tapi jangan lupa istighfar sebelum memejamkan mata. Nah, jadi kita perlu latihan, ya, dilatih dari sekarang. Ambil, cari mushafnya, cari, bikin target. Bisanya sekarang berapa? Bisanya sekarang berapa? Karena kita akan tetap kerja ketika bulan Ramadan, betul tidak? Aktivitas kita tetap berlanjut, ya. Sehingga kita bisa betul-betul melihat bukan angan-angan saja. Yang namanya bulan Ramadan bukan sekedar angan-angan. Itu yang berikutnya. Kemudian jangan lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita berdoa untuk apa? Menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Di mana disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab, beliau menyebutkan kana ba'du salaf, sebagian para salaf mereka terbiasa, ya, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya, ya, 6 bulan sebelum Ramadan supaya sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya supaya Allah terima amalan mereka di bulan Ramadan. Jadi setahun penuh, ya, kepalanya isinya Ramadan. Beda sama kita, ya. Bukan Ramadan tiba, tapi tiba-tiba
Ramadan, iya tiba-tiba Ramadan ya, iya Ramadan lagi. Kita gitu seperti itu ya. Kalau para salaf ya, mereka setahun penuh ya kepala mereka isinya Ramadan. Dan jangan lupa ya, utang-utang puasa kita ini masih ada 15 hari ya. Kalau puasanya wajib yaitu puasa qadha, maka boleh dilakukan di nisfu Sya'ban yang terakhir. Nah, kemudian di antara yang perlu kita berbanyak adalah bertobat. Ya, tobat itu kapanpun. Ya, jangan sampai kita termasuk seperti yang diceritakan ya, ada cerita pendek seorang mengatakan ini cerpen ya, cerita pendek ya. Ada seseorang anak muda bilang, ya besok saya tobat. Besok mati. Gak sempet tobat. Ya. Saya mau tobat nantilah kalau sudah nikah. Masya Allah. Saya mau tobat nanti kalau sudah punya anak kan, biar jaga. Nanti saya tobatnya kalau saya sudah. Kalau umur kita, subhanallah, kematian itu lebih dekat daripada tali sendal kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita. Gak ada yang jamin. Kita nih terlalu banyak menghayal, karena kita nih sekarang nih ya, pasti semua kita, kalau nggak bisa dibilang semua, sebagian besar ya masih mengira besok masih hidup. Iya atau iya? Iya. Makanya kita banyak angan. Makanya kita lemah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita merasa besok masih hidup kok, nggak pernah tahu bahwa besok akan ya tiba-tiba dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak kita bertaubat. Karena di antara subhanallah, di antara hukuman ya dosa itu, di antara hukuman dosa itu yaitu apa? Yang namanya al-maksiyah tajuru ukhtaha. Nah, maksiat itu akan memanggil teman berikutnya. Teman berikutnya. Ya. Jadi kalau istilah di sosial media itu apa? Algoritma ya. Ya, algoritma itu bermain. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, ya, maka terus nanti lama-lama menyentuh yang haram. Nanti lama-lama akan menikmati yang itu pasti itu. Ya, akan lebih parah lagi. Ya, pintu maksiat nih kita buka, banyak itu pintu maksiat di baliknya. Ya, tergiur terus terdorong sehingga susah untuk kembali. Ya, maka solusinya apa? Bertobat. Karena makin banyak kita maksiat, ya, sebagaimana pengertian iman, bahwa iman itu bisa naik bisa turun. Turunnya dengan apa itu? Kebanyakan maksiat. Kalau sudah turun, ya, semangat ke ibadah susah. Harus dipaksa betul. Ibadah memang harus dipaksa. Gak bisa nunggu baca Quran nanti kalau sempat, gak bisa. Ya, harus dipaksa. Harus sekarang. Jauhin HP-nya. Ya, matiin, silent. Baru kita bisa fokus ibadah. Jadi penting sekali ya kita bertobat. Dan di antara bentuk taubat, ya, kesempurnaan taubat, para ulama menyebutkan taubat itu ini syarat diterimanya taubat ya. Yang pertama apa? Syarat diterimanya taubat. Yang pertama adalah menyesal. Harus ada penyesalan. Jadi nggak boleh kalau kita mantan preman atau mantan orang buruk yang lainnya, kemudian dengan bangga, ya saya dulu yang nguasain wilayah sini, dengan bangganya, ya nggak boleh. Ya, saya dulu kenal, nggak boleh. Stop, cukup kita dan Allah yang tahu. Harus menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan. Jadi stop. Ya, jangan bilang taubat tapi masih lanjut. Kalau sudah ditinggalkan, berikutnya apa? Al-azmu ala adamil audah. Bertekad bulat supaya tidak mengulangi. Karena ada orang yang meninggalkan stop, ya. Ternyata subhanallah dia ya, tertarik untuk mengulangi hal tersebut. Ya. Ada aplikasi maksiat di HP. Udah, nggak mau maksiat lagi. Aplikasinya nggak dihapus. Kan gitu ya, Masya Allah. Sampai ada kisah ya, ada seorang ikhwan yang baru taubat, nikah sama akhwat solihah, Masya Allah, lagi bersih-bersih, ternyata di bawah kasur ada apa? Jarum suntik yang pernah anak ceritakan itu. Subhanallah. Berarti kan belum sungguh-sungguh untuk meninggalkan
maksiat tersebut. Syarat keempat adalah minta maaf kepada orang yang kalau maksiatnya berkaitan dengan orang lain. Kalau harta maka dikembalikan. Kalau harga diri, maksudnya menggibah kita, maka kita minta maaf kepada orang terkait. Dan minta maafnya sama orang lain langsung secara personal. Jangan antum minta maaf kita bikin status. Minta maaf apa itu? Atau di grup. Minta maaf ya, tolong dimaafin. Di dalam hati, mudah-mudahan itu kemarin yang 200.000 dimaafin. Enggak gitu. Ya, harus jelaskan salahnya apa. Ya. Jadi begitu. Dan ini enggak terkhusus ketika menjelang bulan Ramadan. Terus, taubat itu harus terus. Hari ini taubat, besok taubat, terus. Ya. Apakah bulan Ramadan taubat terus, setelah bulan Ramadan enggak taubat, atau ketika bulan Ramadan enggak terus? Ya, sampai benar-benar hati kita itu bersih dan Allah ringankan ya kaki kita, anggota badan kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Nah, itu diantara yang layaknya kita persiapkan untuk menyambut dan menyongsong bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan juga ringankan tubuh kita, hati kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan. Tafadhol, 1-2 pertanyaan silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Kalau taubat itu ada sangkutannya pada sesama manusia, harus datangi manusia itu. Jadi kalau misalnya maaf selingkuh dengan istri orang, kita harus terang bersih sesuatunya. Apakah menolak? Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang pertama, kalau ibadah itu dipaksa, apakah itu berarti itu tidak ikhlas? Tidak. Ya, tidak. Memaksa di sini bukan maksa orang lain ya. Memaksa di sini bukan memaksa orang lain, tapi memaksa diri sendiri. Ya. Apa pengertian ikhlas? Yaitu ketika kita ya meniatkan ibadah kita hanya untuk kepada Allah dan tidak mengharap kepada manusia. Ketika kita memaksakan diri untuk beribadah dan kita enggak mengharap apapun dari selain Allah, ikhlas. Itu ikhlas. Tapi kalau cara memaksanya adalah bujuk, ayo salat yuk, ngomong sama diri sendiri, malu sama tetangga, yang seperti ini nggak ikhlas. Ada yang seperti itu. Bahkan subhanallah banyak juga kepala rumah tangga mendidik keluarganya dengan cara seperti umi jangan kayak gitu, nggak malu apa dilihat tetangga. Subhanallah, dididik untuk tidak ikhlas. Nak malu nak dilihat sama teman-teman, itu lihat tuh banding-bandingin sama anak tetangga. Ini pendidikan yang nggak baik. Ya. Kalau cara memaksanya seperti itu, tapi kalau cara memaksanya, ya, ayo Bismillah, kapan? Ya, mau sampai kapan? Alam ya'ni lilladzina amanu atasya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan datang waktunya untuk kamu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk berzikir kepada Allah. Mau kapan? Ya. Mau dunia terus dikejar terus dunia, gak ada lelahnya. Kapan mau ingat? Ya. Kalau itu yang kita paksakan kepada diri kita, itu ikhlas. Tapi kalau yang tadi, ya, motivasi yang justru yang kita masukkan kepada diri kita ketika memaksa untuk beribadah adalah motivasi duniawi, di situ tidak ikhlas. Jadi betul, ya, kadang memaksakan diri untuk beribadah bisa jadi tidak ikhlas. Ayo ke pengajian yuk, Maya di situ ada ininya, ada snacknya. Kalau itu yang timbul di hati kita berarti tidak ikhlas. Ya, tapi kalau orang yang datang ke surga itu disediain snack sama Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga. Allah. Man ghada aw raha ilal masjid. Orang yang datang ke masjid mau pagi mau sore. A'adallahu lahu nuzulahu fil jannah. Allah siapin snacknya di surga. Ini bahasa kita snack ya.
Nuzul itu adalah hidangan yang disiapkan untuk tamu. Cemilan. Tapi ini di mana? Di surga. Itu motivasi kita ikhlas. Nah, adapun yang kedua ya, tentang minta maaf misalnya kayak tadi dalam hal selingkuh, waliyadzubillah, zina dan lain sebagainya. Maka yang pertama kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti. Yang kedua, ya kalau seandainya tadi terkait dengan orang lain, namun kalau kita terus terang dan minta maaf, justru mafsadahnya lebih besar. Ya, kita udah stop nih, udah nggak selingkuh, udah tobat nih, selesai. Jangan yang terus terang tapi masih jalan, jangan. Ya, stop, kan seperti itu ya. Sudah stop, sudah tinggalkan, itu zaman dulu. Kemudian kita minta maaf, justru mafsadahnya lebih besar, ya. Maka dihindari. Ini sama ketika kita menggibah orang. Kalau seandainya kita terus terang, dulu saya gibahin Anda, ya. Astagfirullah, kamu bilang apa? Saya beberkan itu aib yang ini. Astagfirullah, harusnya nggak ada yang tahu aib itu. Ya. Makin kesel, bisa diprediksi seperti itu, maka jangan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, kita berbuat baik kepada orang ini. Kita berbuat baik kepada orang yang kita zalimi tadi. Ya, bisa dengan doakan. Ya, bisa kita bersedekah dengan nama dia. Kalau misalnya kita mencuri barang dia, orangnya sudah nggak ada, ya, atau kita umroh dengan nama dia, ya, atau haji dengan nama dia kalau kita sudah umroh dan haji. Atau misalnya kita menggibah tentang dia, maka kebalikannya adalah kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Ya, jadi seperti itu, dibalas budinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu maafkan kita. Amin. Jadi nggak semua yang harus ke hadapan dia. Kalau memang ternyata seandainya kita ungkapkan malah justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu taala alam. Mungkin satu lagi terakhir. Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.